Pak Andi, Ya, mungkin duri apa gimana? dalam daging kali Kang ya. Wah, Mungkin duri dalam daging kali ya. kalau membahas duri dalam daging, saya masternya. Ya, Ya udah belum ada yang nanya coba. ya. Kalau saya termasuk orang yang terbuka dengan duri dalam daging ya, terutama yang tim inti ya, karena sering sering serawung, sering ketemu saya gitu. Jadi mereka tahu duri dalam daging saya apa. Gitu. Misalnya tadi cerita ke Purwodadi beberapa kali, saya diare terus itu salah satu duri dalam daging, jasmani ya. Walaupun sekarang entah kenapa berkurang sekali tentang diare itu sangat berkurang. Aku tidak tahu pengakuan yang mana, aku tidak tahu doa mana yang ngefek ke itu ya. Tapi setelah beberapa bulan ini terutama ya, aku lihat kok jarang diare gitu ya. Jadi obat ke diare stoknya jarang beli sekarang, tidak sesering dulu. Bahkan kemarin beberapa minum makan mie ayam bakso itu kayak kemarin ke Borobudur sama oke aku makan bakso enggak apa-apa. Terus beberapa cabut paku enggak apa-apa juga gitu, enggak seperti dulu. Nah, entah nanti kalau ke Purwodadi lagi enggak tahu karena belum ke sana. Termasuk gangguan-gangguan mental ya. Gangguan mental aku masih ada. Cuman kalau di depan publik begini kan aku bisa ketawa-ketawa, orang nggak akan tahu. Ya duri dalam daging semua orang kurasa punya ya, punya kelemahan-kelemahan lah bahasa umumnya ya. Yang kalau itu ketahuan pasti akan malu lah. Coba aja kalau duri dalam dagingnya Jeffrey ketahuan publik gitu. Pasti ya malu lah. Ya itu. Ya makanya saya toleran. Jadi misalnya duri dalam daging itu ya contohnya ya gangguan mental misalnya. Saya sangat toleran. Artinya gangguan mental itu misalnya amarah yang meledak-ledak, tidak terkontrol. Dengan pelepasan kita akan lebih sehat mental kita. Jadi ini lebih terkontrol. Tapi kalau duri dalam daging itu berkaitan dengan medis, yaitu di luar wewenang saya gitu. Kalau itu berkaitan dengan roh, ada polanya pasti. Kumatnya pas pola tertentu, pemicu tertentu. Ini pemicunya setan. Entah memori ingat sesuatu, peristiwa sesuatu, mengalami sesuatu, diperlakukan oleh seseorang dengan cara tertentu itu bisa memicu. Nah itu duri dalam dagingnya muncul. Gangguan mentalnya bisa muncul entah defensif atau menyerang gitu. Termasuk nanti kalau punya skill atau karunia membedakan roh nanti tahu. Oh, amarah orang itu setanik atau jiwa itu tahu. Dalam beberapa kasus saya bisa tahu. Oh, ini setanik marah. Oh, ini jiwa nih. Termasuk bahasa roh ya. Nanti yang nggak harus detail sekali, tapi kadang bisa membedakan ini bahasa rohnya jiwanya atau rohani. Ini jiwanya atau rohnya. Nah, kalau kita udah punya mengalami pemisahan jiwa dan roh, kita bisa tahu, oh ini jiwani, ini rohani. Bisa tahu. Jadi ngerti duri dalam daging orang kita bisa tahu. Makanya kalau misalnya duri dalam daging, kalau kita di publik bisa kamuflase ya, bisa topeng, pakai topeng. Kalau secara privat di kamar sendirian muncul, mesti begitu. Atau jika itu punya keluarga ya keluarganya yang kena. Kayak Mega ini pasti mengalami duri dalam daging suami. Makanya bagi saya ya maklum gitu ya kalau zaman dulu orang-orang menjauhi saya gitu ya, maklum gitu, karena dianggap saya punya duri dalam daging lah gitu ya. Menyakitkan bagi mereka. Nanti kalau itu keluarga terutama pasti tahu lah karena hampir 24 jam gitu. Kalau kita sering ketemu juga nanti ketahuan, pasti begitu.
Kalau kita jarang ketemu, hanya ketemu online, apalagi ya nggak tahu gitu ya. Jadi ruang-ruang privat ini tidak akan tahu gitu. Dan secara naluri orang pasti menyembunyikan gitu. Contoh sajalah doa pengakuan pelepasan. Saya dulu dianggap membuka aib orang karena di video misalnya. Padahal di Dahil Sadi kan kita semua ikut pengakuan. Saya juga ikut pengakuan. Jadi bagi saya bukan aib, saya juga mengaku salah. Tapi orang-orang luar ini yang tidak tahu apa-apa ini komentarnya ya gitu. Kamu kok buka aib orang di video segala. Dipublis YouTube apalagi. Nah, tapi orang-orang yang dipublis YouTube ya anggota sendiri yang enggak apa-apa gitu di video gitu. Karena semua orang juga pengakuan hal yang sama. Kecuali pengakuan-pengakuan personal yang ya kasus-kasus sangat privat gitu ya, biasanya tidak dipublis gitu, atau tidak direkam, terutama tidak dipublis lah. Kadang ada beberapa yang direkam tapi tidak dipublis. Nah gitu. Jadi ya karena kalau saya sendiri tidak masalah, saya tidak masalah kalau orang tahu kelemahan saya gitu. Orang-orang yang pernah dekat dengan saya atau kenal saya langsung ya mereka rata-rata tahu, baik menerima maupun nggak senang gitu ya, tapi mereka tahu, otomatis tahu. Ya gitu sih. Oke, mungkin ada pertanyaan lain.